pagi ini, dan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang di rumah-rumah bisa mengikuti ibadah Minggu Palmarum ini melalui YouTube. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Ibadah Minggu Palmarum pada saat ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, tentu banyak hal yang boleh terjadi. Oleh karena itu, segala pergumulan yang kita hadapi sampai hari ini, mari kita berserah diri seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa di dalam doa penyerahan. Mari kita berdoa. Segala sumber berkat dan hikmat yang berasal dari Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, di dalam kami menghayati minggu-minggu Prapaskah sampai pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memasuki pekan suci, di dalam kami menghayati Minggu Palmarum pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menyadari akan segala ketidakmampuan kami. Kami menyadari Bapa bahwa kehidupan kami seringkali jauh dari Tuhan. Kehidupan kami seringkali jatuh di dalam dosa, dan bahkan di dalam pergumulan seringkali kami mencari kesalahan pada diri orang lain, dan bahkan lebih lagi kami seringkali menyalahkan Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini kami semua sedang melawan COVID-19
Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, dan secara khusus yang ada di GKJW Jemaat Gedung Kandang. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam penyerahan diri kita, mari kita bersama meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait pertama dan kedua. Suara-Mu dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-26. Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-26. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sekalipun dalam kondisi dan situasi seperti ini, pandemi COVID-19, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun peribadahan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, berkenan membuka hati kami dan menyucikan hati pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan melalui pewartaan firman pagi ini. Hamba-Mu Bapa, Pendeta Hukum Iman Kristiawan,
yang menghantarkan firman ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus, agar pewartaan firman pada pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua setia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah diri. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ke-26. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tuan-tuan terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri ini sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan mengumpuli kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari dan yang mau melakukannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan juga selamat memasuki Minggu Palmarum pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang
dalam pekan suci yang banyak diperingati. Dan oleh karena itu maka di dalam pemberitaan sabda pada hari ini kita bersama akan menghayati sebuah cinta kasih Allah kepada manusia. Bapak Ibu dan Saudara, ekspresi cinta itu bisa diwujud nyatakan dengan cara apapun. Ada orang yang suka menyanyi, maka dia mewujudkan dengan membuat nyanyian. Ada orang yang suka memberikan hadiah kado, maka dia mewujud nyatakan cintanya dengan memberikan kado hadiah yang spesial. Entah berupa jam, entah berupa dompet atau yang lainnya. Dan juga ada orang yang suka membuat puisi. Ada sebuah puisi yang menarik yang ingin ditunjukkan tentang ungkapan cinta. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh seorang seniman, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yaitu yang bernama Sapadi Djoko Damono. Dia menuliskan puisinya dengan cukup menarik dengan judul Aku Ingin. Dituliskan demikian di dalam puisinya: aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ungkapan puisi yang sederhana itu menunjukkan tentang ketulusan dan kesederhanaan di dalam mencintai. Dan bagaimana tidak dengan ungkapan yang muluk-muluk, kalau bahasa anak sekarang, ungkapannya lebay, ungkapannya berlebihan. Ungkapannya ada yang mengatakan, kamu mau minum jus apa? Jus I love you. Nah, itu ungkapan yang lebay. Ada lagi yang ungkapannya begini, yang mengatakan, apa bedanya kamu dengan rumus fisika? Kalau rumus fisika itu susah dihafal, tapi kalau kamu susah dilupakan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang ingin ditunjukkan di dalam bacaan hari ini. Cinta yang tegas dan tulus yang diungkapkan oleh Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Yang dilakukan Allah di dalam diri Tuhan Yesus kepada manusia adalah cinta yang benar-benar penuh dengan ketulusan, kasih dan cinta yang sederhana dan tegas sekali. Kalau kita menghayati bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kerangka besar tentang sengsara Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ditunjukkan yang pertama peristiwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu setelah itu Tuhan Yesus mengalami sengsara di hadapan Pilatus dan seterusnya. Lalu dalam bacaan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus dihadiri di hadapan Pontius Pilatus. Kita tahu bahwa Pontius Pilatus adalah wali negeri, penguasa negeri pada waktu itu. Pada waktu di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan banyaknya tuduhan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Tuduhannya dia adalah orang yang menghujat Allah, dia orang yang mau mengambil tahta pemerintahan, menjadi Mesias, artinya menjadi penguasa daerah. Lalu Bapak Ibu dan Saudara tahu bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan banyak ancaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perhatikan ayat 12 dan yang 14. Pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan banyak
diberikan kepada orang yang memiliki kuasa, tapi yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah mahkota duri. Ini adalah sebuah penghinaan. Tidak sampai di situ lalu Tuhan Yesus disalibkan. Bapak Ibu dan Saudara, merujuk pada tradisi Yahudi, orang yang disalibkan itu bukan orang yang terhormat. Orang yang disalibkan itu bukan orang yang mendapatkan penghormatan, tidak. Karena orang yang disalib itu adalah penjahat. Orang yang disalib itu adalah orang-orang yang biasanya memberontak kepada pemerintah. Dan kita tahu bahwa orang yang disalib itu tidak selalu berada dalam posisi vertikal, tapi juga bisa posisi terbalik. Lalu yang berikutnya, orang yang disalib itu sebagai wujud penghinaan dan dipermalukan di hadapan umum, dia tidak menggunakan sehelai kain pun. Bapak Ibu dan Saudara, itulah segala penderitaan dan penghinaan yang Tuhan Yesus terima. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mencintai manusia dengan segala totalitas dan kasih yang tulus. Jika kita boleh meminjam ungkapan Paulus mengatakan di dalam suratnya, dia adalah Allah yang merendahkan dirinya menjadi hamba. Dalam bahasa aslinya disebutkan doulos, hamba. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, itulah kerendahan hati Allah kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Inilah wujud cinta yang utuh dan sungguh dari Allah kepada manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta yang tulus, utuh dan sungguh itu, kalau kita boleh mengingat puisi yang di awal tadi, bagaimana setulus cintanya kayu kepada api. Mesti apilah yang menjadikannya api, tapi di dalam api itulah terwujud kesatuan cinta yang sejati itu. Antara kayu dan api, walaupun jadi api, disitulah wujud cinta mereka. Lalu yang kedua, seagung awan yang meniadakan dirinya. Supaya apa? Supaya hujan itu, hujan yang dicintainya, menjadi ada. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta yang sungguh dan utuh itulah yang ingin ditunjukkan Allah kepada manusia. Di dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah pertanyaan yang mendasar. Kalau kita melihat teks kita di ayat yang ke-22, mungkin ini juga dipertanyakan kepada kita. Ungkapan Pilatus kepada orang banyak, jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Pertanyaan ini tentu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang kita perbuat kepada Kristus? Apa yang kita perbuat kepada Kristus? Apakah kita juga bersama dengan orang banyak mengatakan salibkan dia, atau yang lainnya? Di dalam hidup malam ini Bapak Ibu dan Saudara, kita selalu mengingat bagaimana prosesi Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan dieluk-elukan oleh orang banyak, baju-baju diturunkan di tanah, lalu daun-daun palem dikibar-kibarkan. Hosana, Hosana, terpujilah yang datang di dalam nama Anak Raja. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus hadir di Yerusalem dikatakan sebagai Mesias, Juru Selamat, dikatakan diharapkan juga sebagai pembebas bangsa Yahudi dari bangsa Romawi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Lalu apa jawab kita? Dalam kisah ini, orang-orang yang dulu mengatakan Hosana berbalik menjadi berkata salibkan dia. Lalu pertanyaan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaan kepada kita, apakah yang harus kita perbuat kepada Yesus? Apakah sampai saat ini kita pun juga masih sering menyalibkan dia di dalam hidup ini? Ataukah saat ini kita sudah berteriak Hosana, terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi, di dalam hati kita? Ataukah kita sudah menyalibkan dia dengan ungkapan kita? Bapak Ibu dan Saudara, saya teringat sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 170. Lagu ini cukup menarik karena dari lagu Kidung Jemaat nomor 170 ini, di situ
situ ada alur peristiwa Yesus yang menderita, di mana dari kehidupan pasal 170 ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus dimusuhi, Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus didengki, dicurigai, dibenci, dihina, dan bahkan Tuhan Yesus difitnah, ditinggalkan, disingkirkan. Tuhan Yesus dicap sesat, dimaki, dijebak, dicobai, diusir, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas apa yang menjadi tuduhan-tuduhan itu. Yesus menerima dan tidak membalas sedikit. Lalu pesan untuk kita semua di dalam Upah malam ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengasihi Yesus yang telah mencintai kita lebih dahulu. Mari kita mengasihi Yesus, bukan mengasihati, bukan, tapi mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, dan juga mengasihi kepada sesama kita. Mengasihi itu ada perasaan iba. Dalam cinta ada iba, ada empati. Oleh karena itu maka di tengah peristiwa COVID-19 ini, saat kita boleh berempati, kita boleh bersama-sama merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan dan kita semua. Kita mengasihi sesama kita dengan hal yang sederhana. Kita bisa mendoakan mereka, mendoakan para medis dan juga medis. Ada warga Jemaat di GKJ Jemaat Ibu Kandang ini yang bisa membuat ini adalah masker dari bahan kain, dan ternyata ini sangat berguna. Bapak Ibu Saudara, membuat masker seorang yang punya talenta menjahit, membuat face shield untuk dibagikan ke medis, para medis, klinik dan juga mungkin rumah sakit. Ini sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di GKJ Jemaat Ibu Kandang. Yang bisa menjahit pun juga bisa membuat apa ini namanya? Skort. Ini lidah Jawa ini, Bapak Ibu, skort. Ini skort, ini adalah baju yang digunakan untuk perlindungan atau APD. Saya tidak mungkin memakainya ini, nanti menjadi jubah tandingan ini. Dan ini dilakukan untuk kepedulian pada sesama kita. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah minggu malam ini juga menjadi wujud kita, cinta kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk dan hormat kita kepada Tuhan sambil kita melanjutkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 170 ayat yang pertama kita nyanyikan. mengingatkan kami bersama bahwa Engkau yang telah hadir di Yerusalem membawa damai sejahtera itu, rela memberi cinta yang tulus, memberi cinta yang tidak mempunyai maksud apa. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapa,
boleh memasuki pekan suci ini, untuk boleh tetap berteriak hosana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, supaya kami boleh peduli, penuh kasih dan cinta yang tulus, karena Tuhan telah berkorban bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kita akan bersama mengungkapkan pengakuan iman kita. Jemaat kita untuk bangkit berdiri bersama seluruh umat Tuhan di sepanjang abad dan di dunia, dan hendaknya setiap kita menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Kau langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama mengungkapkan rasa syukur kita yang akan dipanggil oleh diakon jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Ada firman Tuhan yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai 19 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur padamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Bersama masuk di dalam syafaat, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hidup dan kehidupan kami adalah milik Tuhan. Biarlah apa yang telah kami haturkan kepadamu pada saat ini, Tuhan memberkati dan mensucikannya melalui persembahan syukur minggu, persembahan syukur khusus, persembahan syukur pembangunan, persepuluhan, dan juga segala macam ungkapan syukur kami. Biarlah boleh berkenan di hadapan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan, sehingga kami boleh memberikan ungkapan syukur kami hari ini. Biarlah melalui ungkapan syukur ini boleh mendukung di tengah pelayanan gereja Tuhan untuk waktu-waktu yang saat ini dan juga waktu yang akan datang. Karena di dalam pelayanan yang ada tentu juga membutuhkan topangan, dukungan di dalam operasional. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat di dalam mengelolanya, berikan kami hikmat kejujuran di dalam kami ikut ambil bagian di dalamnya.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan di GKJ Jemaat Gedung Kanda, dimanapun kami semua berada. Kiranya Tuhan Engkau pimpin dan sertai. Sekalipun kami saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing, beribadah di tempat kami masing-masing, berikanlah kami roh kekuatan, roh pengharapan, dan roh ketekunan, sehingga sekalipun kami jauh untuk sementara waktu, biarlah kami boleh tetap sehati sepikir seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarlah kami boleh tetap dieratkan melalui doa-doa kami bersama dengan saudara-saudara kami, baik dalam satu kelompok, baik dalam satu rayon, terlebih lagi dalam satu jemaat persekutuan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan jalannya gereja Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan boleh tetap menyertai. Kami serahkan seluruh anggota Penatua Diaken, kami menyerahkan seluruh komisi pokja yang ada, Tuhan berkati, Tuhan sertai seluruh pribadi-pribadi yang telah menyerahkan hatinya untuk bersama ambil bagian di dalam pelayanan, dan juga seluruh anggota Penatua Diaken yang saat ini boleh bersama-sama melayani, dan juga anggota majelis jemaat yang ada. Kami serahkan pelayan organis, pelayan adu puji, dan juga rekan-rekan pemuda yang ada di multimedia yang telah ambil bagian di dalam persiapan untuk hari ini. Tuhan memberkati. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami sampai hari ini dengan rahmat-Mu. Anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini masih diliburkan di sekolahnya dengan segala tugas tanggung jawab melalui online, biarlah Tuhan juga memberikan ketekunan, Tuhan memberikan tanggung jawab. Kami menyerahkan seluruh orang tua yang mendampingi, Tuhan berikan anugerah kesabaran. Terima kasih Bapak, seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit dan berbeban berat, yang ada di rumah sakit, yang sudah di dalam perawatan di rumah, dan dimanapun berada. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, karena bersama dengan Tuhan sajalah saudara-saudara kami ini boleh tetap kuat di dalam setiap pergumulan persoalan hidup yang ada. Bapak Surgawi, kami menyerahkan secara khusus warga suku Adi Yuswo, biarlah Tuhan memberikan kekuatan di tengah badai virus COVID-19 ini. Biarlah warga suku Adi Yuswo tetap ada di dalam perbuatan kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dari Ansor Banser Kota Malang. Kami boleh bersama-sama melakukan aksi sosial di tengah lingkungan gereja dan beberapa musola. Kiranya Tuhan berkati apa yang boleh kami lakukan bersama, boleh mendatangkan berkat, dan biarlah gereja Tuhan di tempat ini boleh semakin diterima di tengah-tengah kehidupan lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Kota Malang, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Kota Malang boleh tetap berjalan dengan baik dan juga bersinergi dengan lingkungan yang ada dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan wilayah Gedung Kanda dan semuanya yang ada, Tuhan menyertai dan menopang. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Thank you.
Jemaat dipersilakan bagi berdiri. Mari kita menerima pengutusannya. Kita pulang ke tempat kita masing-masing dan percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup ini. Tetaplah berserah diri kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan dan keselamatan. Kidung Jemaat nomor 406 kita nyanyikan. Dan jalani kehidupan kita dengan tetap tenang, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Mari kita mohon berkat-Nya melalui namanya. Bapa surgawi, Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan kehidupan kami setelah ibadah ini. Tuhan, kuatkan kami di dalam rahmat-Mu, biarlah Tuhan menyertai kami di dalam berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Segala anugerah, rahmat dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang penuh cinta, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara untuk senantiasa memuliakan Hosana saat ini sampai Maranatha. Amin. Hingga tadi Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan,